Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok R ST29.2 akan melaksanakan tugas video kimia sesi UAS dengan tema apakah mobil listrik ramah untuk lingkungan? Kami mengangkat judul mobil listrik, peran kimia dalam mobilitas ramah lingkungan. Yuk simak penjelasan video kami. Kami yang beranggotakan Ertara Aliafin dengan NIM F24012311111, Natasha Putri Kalista dengan NIM G5401231044, Nia Khairin Nastumuna dengan NIM G1401131045, Nafa Ramokoswara dengan NIM G64012311113. Pada pembahasan kali ini, kami membahas beberapa subtopik, yaitu polusi transportasi, mobil listrik dan penanggulangan polusi transportasi, definisi mobil listrik, cara kerja mobil listrik, baterai mobil listrik, pengecasan mobil listrik, perbandingan antara mobil listrik dan mobil konvensional, dan dampak pada kehidupan sehari-hari, dan referensi. Yuk, simak penjelasan dari kami. Latar belakang dari materi kami adalah masalah polusi di dunia, terutama polusi dari transportasi. Polusi merupakan tantangan global yang mempengaruhi kualitas udara, air, dan lingkungan secara menyeluruh. Polusi udara, terutama dari transportasi, merupakan permasalahan serius yang memberikan dampak-dampak buruk seperti emisi gas buang dan perubahan iklim. Kendaraan bermotor konvensional menghasilkan emisi gas buang yang mengandung zat berbahaya seperti karbon monoksida, nitrogen oksida, dan partikel halus atau PM. Ini berkontribusi pada pencemaran udara di perkotaan, menyebabkan masalah pernapasan, alergi, dan penyakit pernapasan serius. Perubahan iklim, gas rumah kaca yang dihasilkan oleh kendaraan konvensional, terutama karbon dioksida, berperan dalam pemanasan global dan perubahan iklim. Ini dapat diatribusikan pada penggunaan bahan bakar fosil yang tinggi dalam transportasi. Nah, sekarang bagaimana mobil listrik bisa menanggulangi masalah polusi dari transportasi? Yang pertama, nol emisi lokal. Mobil listrik tidak menghasilkan emisi gas buang di sumbernya. Meskipun ada emisi selama pembangkitan listrik, mobil listrik masih jauh lebih bersih di daerah perkotaan karena tidak ada emisi langsung dari knalpot. Yang kedua, reduksi emisi global. Penggunaan mobil listrik di daerah dengan energi terbarukan membantu mengurangi emisi gas rumah kaca secara global karena bahan bakar listriknya bisa dihasilkan dari sumber energi terbarukan. Data menunjukkan bahwa penggunaan mobil listrik dapat secara signifikan mengurangi emisi lokal di perkotaan, mengurangi tingkat pencemaran udara, dan dampak kesehatan yang terkait dengan polusi transportasi. Meskipun demikian, dampak secara global tergantung pada sumber daya energi yang digunakan untuk membangkitkan listrik, menyoroti pentingnya beralih ke sumber energi terbarukan untuk mendukung transportasi yang benar-benar ramah lingkungan. Pada pembahasan kali ini, karena kita membahas mengenai mobil listrik, jadi kita harus tahu terlebih dahulu apa itu mobil listrik. Mobil listrik merupakan kendaraan yang beroperasi dengan tenaga listrik, bukan bahan bakar fosil yang pasokannya terus menyusut seiring berjalannya waktu. Mobil listrik tidak memiliki mesin, radiator, dan juga karburator. Mobil listrik menggunakan daya baterai yang bisa diisi ulang untuk menjalankan mobil. Mobil listrik ini memiliki fungsi yang berbeda dari mobil pada umumnya, tapi mereka memiliki seperangkat sistem yang serupa. Harga mobil listrik juga memang lebih mahal, namun biaya perawatannya dapat lebih irit dibandingkan mobil BBM. Lalu bagaimana sih cara kerja dari mobil listrik itu sendiri? Mobil listrik mengoperasikan motor menggunakan energi yang disimpan dalam baterai lithium-ion. Baterai ini memiliki dua elektroda, anoda dan katoda, terendam dalam elektrolit. Saat baterai diisi ulang, ion lithium bergerak dari katoda ke anoda melalui elektrolit, menyimpan energi. Ketika mobil dinyalakan, energi kimia ini dilepaskan. Ion lithium bergerak dari anoda ke katoda, menghasilkan arus listrik yang menggerakkan motor. Proses ini disebut elektrokimia, yaitu mengubah energi kimia menjadi energi listrik yang dapat digunakan untuk menggerakkan mobil. Keterlibatan kimia dalam mobil listrik bukan hanya soal baterai, namun proses pengisian baterai juga melibatkan kimia yang kompleks. Reaksi kimia yang terjadi selama pengisian dan penggunaan kembali baterai memengaruhi performa dan masa pakai baterai. Penelitian dalam kimia baterai terus berlanjut untuk meningkatkan daya tahan baterai, memperpanjang umur pakai, serta mengurangi risiko kebakaran atau kebocoran.
Penerapan kimia dalam mobil listrik memungkinkan adopsi teknologi ramah lingkungan dengan mengurangi emisi karbon. Inovasi kimia menjadi kunci dalam menciptakan baterai yang lebih efisien dan ramah lingkungan, menjadikan mobilitas berkelanjutan sebagai kenyataan. Dengan terus menggali potensi kimia, kita dapat mempercepat peralihan menuju transportasi yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Kimia memainkan peran penting dalam pengembangan baterai lithium-ion yang mampu menyimpan energi dalam jumlah besar dan dapat diisi ulang berkali-kali. Bahan kimia seperti litium, kobalt, dan grafit digunakan dalam pembuatan sel baterai ini. Penggunaan bahan-bahan ini bukan hanya mengoptimalkan daya tahan baterai, tetapi juga mengurangi jejak karbon. Elektrolit seringkali berbasis kimia, memfasilitasi pergerakan ion di dalam baterai. Kemajuan dalam kimia elektrolit telah memungkinkan baterai untuk menjadi lebih efisien dan aman. Penelitian terus-menerus dilakukan untuk mengembangkan elektrolit yang lebih ramah lingkungan dan mengurangi risiko kebakaran atau kebocoran. Selanjutnya, mengecas mobil listrik bisa dilakukan di rumah maupun di stasiun pengisian khusus. Namun terdapat perbedaan. Pertama, jika kita melakukan pengecasan di rumah. 1. Kimia baterai. Pada rumah, mobil listrik diisi dengan menggunakan daya listrik dari sumber seperti stop kontak. Proses pengisian melibatkan perubahan kimia dalam baterai lithium-ion. Elektrolit dalam baterai memfasilitasi pergerakan ion lithium antara elektroda, menghasilkan energi yang disimpan selama proses pengisian. Proses ini melibatkan reaksi kimia kompleks untuk menyimpan energi dalam bentuk kimia yang dapat digunakan untuk menggerakkan mobil. 2. Kecepatan pengisiannya yang berbeda. Pengisian di rumah cenderung lebih lambat karena daya listrik yang tersedia pada stop kontak biasanya lebih rendah dibandingkan dengan stasiun pengisian khusus. Pengisian lambat di rumah dapat meminimalkan dampak panas berlebih yang dapat mempengaruhi umur pakai baterai dan juga memungkinkan proses pengisian yang lebih stabil secara kimia. Sementara itu, pengecasan di stasiun pengisian khusus akan memberikan dampak yang berbeda. Pertama, daya tinggi dan pengisian yang cepat. Stasiun pengisian khusus menyediakan daya tinggi untuk pengisian yang lebih cepat. Proses pengisian ini memerlukan perhatian khusus terhadap kimia baterai. Pengisian cepat dapat menyebabkan panas berlebih di dalam baterai, sehingga memerlukan teknologi kimia yang lebih maju untuk mengelola perubahan suhu dan mempertahankan keseimbangan kimia baterai. Yang kedua, elektrolit dan performa baterai. Proses pengisian cepat di stasiun khusus membutuhkan elektrolit yang mampu mendukung aliran ion lithium yang lebih cepat tanpa mengorbankan performa atau keamanan baterai. Inovasi kimia dalam elektrolit membantu mengoptimalkan performa baterai agar dapat menerima daya tinggi tanpa mengurangi umur pakai atau menyebabkan risiko keamanan. Dan ini adalah perbandingan emisi antara mobil listrik dan mobil konvensional. Seperti yang kami bahas tadi, mobil listrik memiliki baterai yang mengandung litium. Namun, proses penambangan litium menghasilkan emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu, untuk memproduksi satu mobil listrik dikeluarkan emisi sebesar 8-10 ton CO2. Sedangkan untuk memproduksi mobil konvensional dikeluarkan emisi rata-rata 7 ton CO2. Namun, jika kita lihat dari grafik yang ada di sini, ini adalah perbandingan antara mobil konvensional dengan berbagai jenis mobil listrik. Seperti pada grafik, sudah terlihat jelas bahwa mobil konvensional yang memiliki warna abu-abu sebagai emisi yang keluar dari belakang mobil atau tailpipe memiliki emisi yang jauh lebih besar dibanding dengan mobil listrik. Dan menurut grafik ini, kita juga bisa melihat bahwa mobil berbasis BBM memiliki emisi yang sangat besar dibanding dengan mobil listrik yang hibrida, mobil listrik yang memiliki sumber listrik dari batu bara, yang dari gas dan dari EBT, dan kita bisa lihat dalam grafik yang ini rata-rata emisi yang dihasilkan dari setiap tahap dalam life cycle sebuah mobil. Pada awalnya, mobil listrik memiliki emisi yang lebih besar dibandingkan dengan mobil listrik hibrida dan mobil
dan mobil konvensional. Namun, jika lihat di totalnya, mobil listrik dan mobil hibrida listrik memiliki emisi total yang lebih sedikit dibanding dengan mobil konvensional. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa mobil listrik itu mengeluarkan emisi gas yang lebih kecil daripada mobil konvensional, sehingga dapat dikatakan bahwa mobil listrik itu ramah lingkungan. Jadi, bagaimanakah dampak mobil listrik pada kehidupan sehari-hari? Penerapan kimia dalam mobil listrik bukanlah hanya tentang teknologi. Dalam kehidupan sehari-hari, mobilitas berkelanjutan berarti polusi udara yang lebih rendah dan lingkungan yang lebih bersih. Hal ini memberikan kontribusi positif pada kesehatan masyarakat, kualitas udara, dan keselamatan lingkungan di sekitar kita semua. Mobil listrik memperlihatkan bagaimana kimia dan teknologi dapat berpasangan untuk menciptakan solusi yang ramah lingkungan. Melalui penelitian yang terus-menerus dalam kimia dan inovasi teknologi, kita bisa melihat masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Dari pengembangan baterai hingga pengisian cepat, kimia memiliki peran sentral dalam menjadikan mobilitas ramah lingkungan menjadi kenyataan. Dengan terus menggali potensi kimia, kita dapat menciptakan perubahan positif yang lebih besar dalam upaya menjaga lingkungan bagi generasi yang mendatang. Dan inilah beberapa situs yang menjadi sumber referensi kami dalam pembuatan materi pada kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami, kelompok RST 29.2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.